gimana cara bikinnya detail tapi bisa di bordir gitu. Dipakai tangan kita jahit satu-satu. Ini berapa lama nih Kak bikin sebagus dan se-wow ini? Kurang lebih 4-5 bulan yang ini. 4-5 bulan. Fashionista berikut adalah 3 rekomendasi busana dari Ens Couture. Fashionista, lihat nih di belakang sudah ada gaun-gaun cantik dari Ens Couture-nya ini. Kalau gitu kita boleh review satu-satu ya Kak Tessa. Nah sekarang dari mana dulu? Mungkin ini nih yang pertama nih. Oke, jadi yang ini kita juga masih manual pakai beading, cuman beadingnya bukan yang bulat, tapi bentuknya dia bunga full sampai ke bawah dia. Wow. Nah, ini biasanya kita pakai untuk evening gown. Gitu. Cantik banget loh. Ini aku ngeliat detailnya langsung, ini bener-bener detail banget dan kayak kok bisa kakak bikin sebagus dan serapet ini gitu loh jahitnya. Tapi ini pakai tangan sendiri Kak? Iya, semua manual. Wow, dan pemilihan warna hitam buat base-nya ini ada nggak kakak inspirasi dari mana kah atau memang ya udah random aja warna hitam gitu untuk base-nya? Kita emang sengaja pakai warna hitam karena biar maniknya dia lebih bold, lebih nyala. Jadi kita pakai warna hitam supaya merahnya ini lebih kontras. Keluar gitu ya. Iya, Oh, jadi ini emang merahnya lebih dominan ya Kak? Emang tujuannya pengen merahnya aja atau kayak ya udahlah pakai yang ini aja gitu? Ada tujuannya sih, merahnya ini emang supaya keluar, tapi kita ada tetap biru goldnya supaya nggak mati warnanya. Jadi tetap agak colorful gitu Iya. ya. Jadi nggak terlalu bold, dia masih agak feminimnya gitu, elegansnya gitu. Ini dalamnya bahannya apa nih Kak? Dalamnya hitam ini ya? kita full tilo, jadi transparan memang. Oh walah, pantesan aku kok baru lihat ini bahan apa ya kira-kira, tapi bagus banget loh ini. Kalau gitu kita loncat yang kedua nih Kak, ini buat Cheongsam juga ya Kak? Ya, kita bikin Cheongsam juga. Nah, kalau dilihat di sini ada bebek. Oh ini bebeknya. Ini request dari Kliennya. Gitu. Cantik sekali. Ini berarti requestan juga Kak? Iya, Semuanya? Oh ini bordirannya kakak sendiri kah semuanya? Iya, kita gambar dulu, baru kita pilih warna, baru kita jadiin. Jadi ada prosesnya. Oh ada prosesnya. Iya. Dan ini tuh emang sleeveless emang dari kakak sendiri atau emang kliennya pengennya sesimpel ini? Biasa kan dia kalau Cheongsam juga ada yang kayak ada tilo-tilonya juga gitu-gitu. Request dari kliennya. Oh, request dari klien, cantik sekali. Ijonya juga request dari klien? Iya, cuman kita yang saranin kayak ini basic memakai bahan jacquard. Jacquard namanya. Jacquard namanya. Oh, Jadi ini alah. ada tekstur kayak timbul-timbul ya kalau lihat. Jadi nggak mulus, dia itu namanya jacquard. Aku baru tahu loh. Di sini aku banyak ilmu lagi nih tentang bahan-bahan fashion. Keren sekali, cantik banget aku ngelihatnya. Dia simple tapi juga tetap cantik gitu memakainya. Kalau gitu kita lihat di look yang terakhir nih. Ini buat apa sih Kak? Kalau misalnya gaun kayak gini tuh kira-kira? Ini kan heboh besar ya. Jadi biasa banyak dipakai untuk pre-wed. Pre-wed, Buat photoshoot sih. ya, kadang bisa di hutan atau di luar negeri gitu biasa pakai ini gitu. Tapi ini aku penasaran, ini tulisan-tulisannya dari kakak sendiri apa gimana sih Kak? Tulisannya sendiri, iya ini dari koleksi fashion show kita terakhir. Jadi ini tuh tulisannya tentang judul-judul dari koleksi kita. Oh, alah Gitu, jadi digabungin gitu. iya. Jadi ada maknanya ya. Aku nggak kepikiran soalnya ini kira-kira apakah cuman kata-kata random aja yang bagus, quote-quote gitu. Ternyata memang ini judul dari koleksi Kak Tessa. Bener. Bagus sekali dan penempatannya aku suka banget sih. Dan ini gimana cara bikinnya detail tapi bisa di bordir gitu. Dipakai tangan kita jahit satu-satu. Ini berapa lama nih Kak bikin sebagus dan se-wow ini? Kurang lebih 4-5 bulan yang ini. 4-5 bulan. Ini tebal banget ya Kak? Iya tebel. Ini berapa Ini lapis nih? Ini lapisnya sekitar 8 lapis. 8 lapis? Iya, tapi kita Wow. pakai sekitar 3 roll. 3 roll? 3 roll bahan. Banyak juga ya Iya. untuk satu karya ini, tapi hasilnya memuaskan banget dong kalau gitu. Nah, karena 3 koleksi ini bagus-bagus banget, aku boleh nggak sih nyobain 3 look ini Kak? Boleh banget. Boleh, Ya. oke deh kalau gitu setelah ini Fashionista aku akan mencoba 3 look ini, so stay with me. Fashionista setelah memilih busana yang direkomendasikan dari Ens Couture, sekarang saatnya Valerie akan mencoba outfit rekomendasi dari desainer. Namun sebelumnya kita akan melihat sesi makeup and hairdo.
Fashionista, berikut look pertama. Fashionista, this is the first look that I wear from Ens Couture. Gimana nih Kak Tessa? Menurut Kak Tessa, penampilan aku dengan look yang ini gimana nih? Cocok banget sih, gorgeous banget, cocok banget. Wow, terima kasih. Karena nggak mungkin segorgeous ini kalau gaunnya nggak gorgeous juga dong. Nah, Kak Tessa, kan hari ini temanya itu couture ya. Menurut Kak Tessa, couture di gaun yang ini tuh seperti apa sih? Boleh nggak jelasin? Jadi couture di gaun ini lebih pengerjaannya. Jadi kayak jahitannya itu kita pakai jahitan halus, domestik balik gitu untuk di kayak di pinggir-pinggirannya ini. Yang mana gitu. tuh? Ini jahitannya tuh kayak nggak kelihatan, seamless jadinya. Oh, seamless, sama membuat seamlessnya gitu iya, ya. terus juga teknik jahitnya dan aplikasinya yang tadi kita bikin satu-satu. Gitu. Berapa lama ini buatnya? Yang ini agak lebih lama, yang ini 8 bulanan. 8 bulan, hampir setahun loh. Iya. Tapi memang ini every detail itu bagus banget sih. Dan signature-nya juga nggak lupa, ini detailnya bunga-bunga gitu seperti yang tadi Kak Tessa bilang ya. Apa sih inspirasi kakak dalam membuat gaun yang satu ini? Yang ini koleksi kita yang terakhir, yang untuk fashion show. Jadi itu kita judulnya Genesis of Eden. Jadi inspirasinya dari Taman Eden. Makanya kenapa bunga-bunga, karena kan taman ya. Tapi tetap kan biasanya bunga-bunga itu feminim, soft gitu ya. Tapi ini dibuatnya bold gitu ya, dengan warnanya. Tuh, lebih strong. Kakak pernah buat kayak gini tapi warna lain nggak kira-kira itu? Ada juga mirip tapi nggak sama, itu di warna krem. Bunganya lebih warna-warni soft. Jadi memang ada tergantung type gaunnya juga ya. Cantik banget. Nah kalau misalnya biasanya kalau gaun-gaun kayak gini tuh occasion-nya tuh apa sih Kak? Occasion-nya ini biasanya untuk pre-wed atau untuk kayak ke kondangan juga bisa, atau ke gala dinner ya, atau ke premier juga bisa. Cocok gitu. banget sih. Iya. Dan cantik banget. Aku merasa happy banget sih bisa memakai salah satu karya yang indah ini. Kalau gitu sekarang aku mau ganti ke look yang ke nomor 2 ya Kak. Jangan kemana-mana Fashionista. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. Fashionista, this is the second look dari Ens Couture. Menurut Kak Tessa sendiri, aku gimana nih memakai look yang kedua ini? Ya pasti lebih elegan. Wow, dan ini memang tipe-tipe gaun untuk Cheongsam ya Kak. Nah kalau misalnya ini sendiri kan warnanya hijau ya, apa sih request paling banyak untuk gaun seperti ini? Jadi untuk gaun Cheongsam biasanya ada 2 warna, yang favorit tuh emas atau merah. Tapi sekarang kalau udah modern sih warnanya bisa banyak. Boleh apa aja. Kalau ini tuh hijau apa sih Kak namanya? Yang ini hijau botol. Hijau botol, karena ini hijaunya tuh nggak yang tetap bikin bold tapi tetap elegan gitu ya. Aku suka banget tuh sih. Dan dia tuh soalnya match gitu sama bordirannya, jadi kayak cantik banget makainya. Oh ya biasanya kan kalau Cheongsam itu ada attire ya gitu. Apakah di Ens Couture ini tuh menyediakan apa enggak sih Kak? Kalau kita sih sama, untuk Cheongsam kita di custom, jadi bisa request warnanya, motifnya, bahannya mau apa itu bisa request. Oh, kalau misalnya di wedding gown gitu, kakak juga nyediain veilnya gitu nggak? Atau kayak hiasan-hiasan gitu di kepala, ada nggak sih Kak di Ens Couture? Kalau untuk veil kita udah include. Udah include, jadi memang di match sama wedding gownnya itu sendiri ya? Betul. Oh begitu. Dan kalau misalnya dari gaun ini sendiri nih Kak, ini tuh memang bordirannya request klien atau memang dari kakaknya sendiri mengarahkan bahwa begini-gini aja yang bagusnya gitu? Oke, untuk kebetulan kalau ini kan ada bebeknya nih di tengah embroidery-nya. Nah itu request dari kliennya karena dia suka bebek. Oh alah, gitu, ada maknanya dari dia ya. Iya, tapi untuk sisanya semua kita yang desain. Ini apa aja? Ada apa tuh? Bunganya, ada kayak daun-daunnya sama barok-barok sedikit. Dan itu ada bebeknya lagi di bawah? Iya, lagi terbang. Oh, lagi terbang ceritanya. Bener, jadi tetap meaningful ya. Dan ini juga belakangnya itu agak menjuntai ya. Itu
emang request dari klien atau memang kakaknya sendiri yang bilang kayak bahwa ini tuh bagusnya begini loh gitu belakangnya? Kalau untuk yang ini memang kita rekomendasikan ke kliennya untuk memakai ekornya biar panjang. Oh, tapi memang ini dibuatnya sesimpel mungkin tapi tetap cantik makainya. Keren banget sih, aku suka banget yang ini, apalagi memang dress-dress Chonglan tuh bagus-bagus banget ya Kak. Kayak dia nggak dibikin simple pun tetap bagus gitu. Jadi ada ciri khasnya gitu. Setiap detailnya pun ada maknanya. Dan kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk look ketiga. Fashionista, berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Fashionista, this is the last look dari brand Ens Couture dan ini bagus banget ya Kak. Aku kayak princess banget nggak sih kalau pakai ini? Ini tuh biasanya dipakai buat occasion apa sih Kak? Kalau yang ini biasanya lebih kayak buat pre-wed atau kayak gala, ke gala juga masih bisa, atau wedding juga bisa untuk after party gitu. Wow, dan kalau ini kan warnanya kayak agak coklat krem gitu ya. Ini kakak ada inspirasinya nggak? Kenapa mau buat warna soft aja? Kenapa nggak yang bold gitu seperti yang tadi-tadi? Oh, yang ini karena kita mau statement tulisannya lebih kelihatan, karena tulisannya kita hitam, jadi kita mau base-nya soft. Gitu. Oh, ini tulisannya memang tadi katanya dari collection sebelumnya ya. Benar. Wow, keren sekali. Dan ini juga boleh dijelasin nggak Kak, kenapa kakak milih ini tuh kayak bener-bener dipakein kayak korset gitu, fit gitu loh, dan dicampur dengan tile yang berlapis-lapis ini. Jadi ini tuh kita mau menciptakan kayak body wanita tuh kayak lebih nge-shape dengan bawahnya yang lebih feminim, jadi harus lebih gede gitu. Oke. Kalau ini bahannya apa nih Kak Kursena? Kalau yang ini sama, dalamnya kita pakai baby crinoline namanya, jadi halus ke badan, terus luarnya kita kasih tile. Gitu. Oh, tapi memang ini aku pakai nyaman banget sih. Kan biasanya ada korset yang bikin agak gatel dan gerah gitu ya, tapi ini aman banget sih aku pakai, dan keren banget juga. Ini juga tilenya nggak bikin aku tadi keserempet jalan tuh nggak sama sekali, karena di dalamnya tuh ada sesuatunya, apa ya kan namanya? Yang crinoline juga yang kaku tapi ya, jadi kita gampang. Kalau tile doang kan biasanya kita tuh agak keserimpet ya, nyangkut, tapi ini aman banget. Jadi di dalamnya karena ada lapisannya gitu ya. Ya ampun, jadi kakak juga memikirkan nih bagaimana kita nyaman pakainya juga. Keren banget Ens Couture ini. What a stunning collection. Aku suka banget karena dari tadi tuh koleksinya tuh kayak crafted with love, elegance, dan ada signature charm-nya yang buat kita tuh kalau pakai tuh jadi feel truly special gitu loh. Apalagi yang ini tuh princess banget sih. Kalau menurut kakak ini tuh couture dari mana sih Kak? Oke, couture ini kita sama embroidery-nya kita jahit satu-satu, dan kita bikin satu tuh tulisannya pun kita bikin dari kayak manual, jadi bukan mesin atau dan kayak digital. Ini fontnya kan memang kayak tulisan sambung gitu lah ya. Jadi mau apa nih tujuannya, kenapa nggak yang biasa aja gitu loh nulisnya? Karena ini kita kan mau ke era yang kayak zaman dulu ya, jadi kita pilih tulisannya yang nyambung Biar cantik juga nggak sih, elegannya tuh menambah lagi karena ini. Bagus banget semua koleksinya, aku suka banget. Pokoknya thank you banget buat Kak Tessa udah sharing inspiring creationnya today buat kita nih fashionista, dan juga terima kasih banget buat fashionista di rumah yang udah setia nonton Mix and Match.